kan sekarang udah ada dua pilihan nih. Sekarang pilih yang mana ya? Bingo emang lebih di atas EV untuk range-nya, kilometernya. Tapi kita saranin untuk kita sendiri mau wuling atau bingo sama-sama aja. Iya, kayak bagus sih. Bagus-bagus juga. Pilihan untuk keluarga. Iya, betul. Kalau kisaran harga belum itu ya? Kisaran harga mau dijelasin dong dari si unitnya aja, boleh? unitnya aja. Kalau misalnya tuh yang di display, kita ini yang tipe tertinggi. Oke. Itu range-nya 300 km. Iya. Kita ada 3 tipe, ada yang range-nya, ada yang long range, ada yang standar, sama ada yang light. Oke. Kalau yang standar sama yang light itu range-nya 200 km. 200 km. Perbedaannya kalau tanpa eksternalnya cuma perbedaannya di lampu. Kalau yang long range udah LED. Kalau misalnya yang standar sama yang light itu masih bolang. Masih bolang. Lampu-lampu. Oke. Terus kalau misalkan yang light itu warnanya masih satu warna, masih single tone. Oh iya. ya. Kalau ini kita udah two tone. Perbedaan tampak luarnya cuma itu aja. Selebihnya kita masih sama. Kalau interiornya kita perbedaan itu yang pertama yang range-nya, terus yang kedua kalau misalkan yang light itu benar-benar di bawah standar karena ada fitur yang emang kita kurangin. Oh gitu. Karena emang OTR-nya juga emang di bawah 200-an. Udah kalau udah potongan subsidi. Oh, oke. Gitu. Perbedaannya kalau misalnya untuk yang light sendiri sama yang long range ini perbedaannya dia nggak airbag 1, speaker 1, rem tangannya dia masih manual, belum ditarik, belum elektrik. Sama belum ada sensor sama parkir belakang. Itu aja paling perbedaannya. Terus kalau misalnya nih teman-teman Sobat Apik mau ada nggak sih keuntungan yang kalau misalnya teman-teman Sobat Apik bisa beli di sini gitu? Keuntungannya untuk EV sendiri kita lagi ada programnya lagi bagus banget karena kita masih ada subsidi pemerintah, ada diskon dealernya. Kalau misalnya untuk di Gias sendiri ini kita untuk yang tipe tertinggi kita dapat free charging pilar harga 16 juta. Oke. Iya, terus kita kalau misalnya di sini bisa di sini SPK langsung gitu misalkan kita dapat Lucky Dip. Oh gitu. Lucky Dip-nya itu beda-beda tapi pasti dapat. Oh, Lucky Dip-nya. Pasti dapat lah ya, pasti bisa ya. Lah. Oke, siap. Berapapun nominalnya pasti dapat. Oke, siap. Untuk keuntungannya, untuk penambahan daya, misalkan kita kan harus penambahan daya. Iya. Karena minimal itu kita untuk pemasangan EV sendiri untuk mobilnya pengecasan itu di 2.200. Iya, oke. Gitu. Kalau misalnya untuk tipe tertinggi, kita ada minimal daya karena kita pakai charging pilar. Betul. Itu di 6.600. Iya. Nah, itu penambahan daya di kita free sekali penambahan. Karena kita ada kerjasama juga sama PLN. Oke, keren banget. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang mau punya mobil listrik nih, beli di sini ya, dapat charging station gratis harga 16 juta guys. Kapan lagi coba? Iya. Gitu. Terus di sini nih ada mobil yang masih ditutupin, kira-kira apa nih? Nah, ini tuh mobil yang kita baru dari wuling baru keluar. Ya. Itu tuh ada Bingo EV. Oke. Ya, itu kita belum tahu, belum bisa pastiin OTR-nya berapa. Yang pasti itu kita ini 4 pintu, lebih besar dari ini. Bagasinya ada luas. Pokoknya untuk kenyamanan untuk model terbarunya itu ada. Kalau perbedaan Bingo sama REV tuh buat teman-teman, misalnya kan sekarang udah ada dua pilihan nih. Sekarang pilih yang mana ya? Marketnya tuh wuling REV untuk yang kayak gimana atau Bingo untuk kayak gimana gitu? Kalau mungkin untuk EV sendiri itu marketnya mungkin kayak ke ibu-ibu yang mau ngantar anak sekolah untuk di dalam kota aja. Tapi kalau untuk Bingo itu kita bisa keluarga. Oke. Untuk keluarga, untuk piknik, untuk liburan itu bisa untuk Bingo. Lebih versatile lah ya. Oke. Gitu aja sih, paling perbedaannya cuma untuk itu aja. Tapi kalau misalnya untuk range juga Bingo emang lebih di atas EV untuk range-nya, kilometernya. Tapi kita saranin untuk kita sendiri mau wuling atau Bingo sama-sama aja. Iya, kayak bagus sih. Bagus-bagus juga. Pilihan untuk keluarga. Iya, betul. Kalau kisaran harga belum kisaran itu ya? Harga mungkin kira-kira nunggu launching aja gitu. Kalau untuk cara sendiri belum. Oke. Jadi dibukanya jam sebentar berapa? Lagi. Oh, sebentar lagi. Oke, kalau misalnya gitu siap. Aku boleh coba-coba di dalam boleh? Boleh. Oke, siap. Terima kasih Kak. Kak namanya siapa? Tri Ayu. Tri Ayu. Oh, aku Diva dari Garasi Apik. Oke, siap. Aku izin dalam gitu ya. Siap. Oke. Siap. Kita coba ke dalamnya, guys. Ada orang. Kita coba ke dalam. Gimana nih tadi? Jadi ceritanya, Wuling ini sekarang di Gias ini memamerkan dua mobil listrik. Yang pertama adalah Wuling REV, yang kedua adalah Bingo EV. Nah,
Keuntungan teman-teman yang mau beli mobil khususnya di Gias ini adalah mendapatkan free charging station seharga 16 juta guys. Teman-teman bisa ngecas pakai adapter yang dikasih, cuman kan itu lama. Lebih enak pakai charging station yang ditempel di tembok kan. Nah, kalau misalnya teman-teman belinya di luar gitu tuh, teman-teman harus beli add-on seharga 16 juta. Nah, di sini mendapatkan free charging station tersebut seharga 16 juta. Plus untuk naik dayanya gratis karena Wuling bekerja sama dengan PLN. Jadi enak banget sambil nunggu giliran untuk masuk. Tadi selain dari Wuling RV itu ada Wuling Bingo. Nah, Wuling Bingo ini adalah keluaran terbaru dari Wuling RV yang lebih besar, lebih lega, lebih versatile. Kita mau nunggu nih gimana sih bentuknya secara langsung. Nanti bentar lagi launching kata Mbak Tri ya, kata Mbak Tri tadi. Nanti tungguin aja. Bentar lagi langsung dibuka. Oke Sobat Apik, sekarang kita berkesempatan untuk mencicipi, mencoba gimana sih rasanya ada di dalam Wuling REV. Oke, keren banget ya ini. Pertama dari si setirnya itu nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Nah, urusan jempol-jempol nih, di sebelah kiri ada tombol up down, kiri kanan mungkin untuk multimedia. Oh, ini untuk nunjukin informasi di instrument cluster. Instrument clusternya dia itu gabung ya sama head unitnya di sini untuk multimedia, di sini untuk instrument clusternya. Ada gambar Wuling REV-nya juga di tengah. Terus speedometernya dia di kanan, sekarang dia ada di posisi netral. Baterainya ada di 86% dengan range 258 km. Odometernya baru 11 km, jadi mobil ini masih baru. Kalau misalnya kita lihat ke sebelah kiri, dia menunjukkan ada trip, ada motor speed yang dalam satuan RPM, lalu bisa dilihat juga power output yang dikeluarkan baterai pada saat berjalan. Lalu di sebelah kanannya untuk urusan multimedia, next musik atau radio. Lalu di sini ada mikrofon. Udah sih, simple aja. Lalu dia memiliki 2 airbag di bagian pengemudi dan di bagian penumpang. Lalu yang Sobat Apik bisa perhatikan, di sini tuh los ya, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, jadi bisa lebar, jadi terasa lebih luas gitu. Lalu di sini lacinya cuma segini, di sini ada kantong kecil, headroomnya setengah jengkal kurang, headroomnya cuman cukup lah. Dan dia di sini ada electronic parking brake. Untuk transmisinya dia nggak pakai tuas puter-puteran di sini, tapi dia bentuknya di sini keren banget ya. Di sini ada posisi PRMD. Sekarang dia ada di posisi netral. Di bagian urusan AC ada untuk knop pengaturan suhu AC, untuk kecepatan dan untuk arah semburan AC. Itu sih rear view mirrornya dia di sini. Kayaknya belum ada untuk auto dimmer. Kursinya sendiri nih, untuk maju mundurnya masih pakai otot, dan untuk naik turuninnya masih manual juga. Coba, dia headrestnya udah nyambung ya sama kursinya, jadi nggak bisa di adjust naik turun. Tapi ini posisi yang cukup nyaman karena visibilitasnya untuk ke depan tuh lumayan luas. Seperti itu. Lalu di sini juga ada satu cup holder atau bottle holder kayaknya buat penumpang, dan dia posisinya ada di depan AC, jadi minuman teman-teman bisa tetap dingin. Yang di sebelah driver juga sama. Pedalnya cuma ada 2, rem dan juga untuk gas. Ya baik, selamat siang dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu sekalian, dan juga tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Hari ini semuanya sudah berkumpul di booth kami, tentunya di booth Wuling pada acara Press Day Gaikindo Indonesia International Auto Show Bandung 2023. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Pada gelaran Gias Bandung ini, kami membawa serta Wuling Bingo EV untuk menyapa masyarakat Bandung dan sekitarnya. Langkah ini merupakan lanjutan dari komitmen Wuling untuk menghadirkan solusi mobilitas
fasilitas yang ramah lingkungan kepada masyarakat dengan menampilkan eksterior dan interior dari kendaraan listrik kedua wuling di Indonesia. Baik teman-teman, kita akan bersiap-siap. Inilah mungkin yang dari tadi kita semua nantikan. Ada apa sih di booth-nya Wuling gitu ya. Kita akan langsung melakukan proses unveilingnya. Dan kita akan hitung mundur bersama-sama dalam 3, 2, 1. Hadirin sekalian, ini adalah persembahan terbaru dari Wuling Motor. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wuling Bingo ini. Halo Sobat Apik, sekarang saya udah bersama dengan Kak Feni. Kak Feni ini dari Wuling. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang Wuling Bingo EV. Nah, Kak Feni, aku mau nanya nih, Wuling Bingo EV kan baru launching kemarin nih. Hal apa yang membedakan dia dan yang paling menarik dibandingkan dengan Wuling REV? Oh, dengan Wuling REV. Kalau untuk yang Wuling Bingo ini, dia si jarak tempuhnya lebih besar. Oke. Untuk range-nya itu kan ada yang 333 km sama ada yang di 410 km. Oke. Selain itu dia juga kan mobilnya lebih besar, terus dia bagasinya juga lebih besar karena kan untuk konsumen saya yang sebelumnya dan yang lainnya menurut review yang lainnya mereka komplain itu di bagian bagasi. Jadi karena banyak komplain yang soal bagasi karena kurang besar, kita keluarkan yang terbaru ini agar bagasinya lebih besar lagi. Kalau misalnya harganya udah keluar atau belum? Kalau harga kita belum rilis, mungkin nanti di awal tahun. Oke. Kalau misalnya teman-teman Sobat Apik nih membeli atau udah bisa ngebooking atau bagaimana? Udah open PO. Oh, udah open PO. Kalau misalnya open PO sekarang nih, keuntungan yang didapatkan itu apa? Kita lagi banyak program juga ya untuk pembelian yang 333 km itu ada free charging pile seharga 10 juta sama kita itu ada storage box yang 410 km kita ada lifetime warranty terus ada voucher listrik, PA charging sama free maintenance terus sama storage box juga. Jadi menarik banget lah untuk banyak banget untuk program Freebook ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau booking Wuling Bingo EV langsung aja datang ke booth-nya Wuling di Gias 2023 Bandung ini. Langsung datengin Kak Feni aja. Oke. Kak Feni terima kasih banyak. Oke Sobat Apik, sekarang kita berkesempatan nih buat nyobain gimana rasanya ada di dalam Wuling Bingo EV. Nah, yang pertama saya notice dari perbedaan dari Wuling REV dan Bingo EV adalah kursinya. Di sini kursinya lebih empuk, nggak tahu kenapa. Lebih empuk aja. Terus di sini materialnya udah empuk-empuk. Di sini juga lucu banget ya, kayak bubble menggembung gitu. Terus di sini kisi-kisi AC-nya keren banget, kayak apa? List chrome gitu, keren. Untuk setirnya masih sama layoutnya. Di sebelah kiri ada panah up and down kiri kanan. Kayaknya untuk instrumen cluster di sini. Untuk urusan multimedia dia ada di sebelah kanan, kan biasanya ada di sebelah kiri. Dia juga dilengkapi dual airbag di bagian pengemudi dan di bagian penumpang. Lalu di Wuling Bingo EV ini ada laci. Kalau misalnya di Wuling RV itu nggak ada ya. Tadi cuma kantong kecil. Nah, dia juga sama udah dilengkapi electronic parking brake dan untuk tuas transmisinya juga sama kayak Wuling REV. Di sini juga lega banget ya, nggak ada obstruction, nggak ada halangan, jadi lebar banget, enak. Tapi kayak ada ganjelan di sini. Kalau di Wuling REV itu lebih rata kayaknya, tapi maksudnya nggak ada yang halangin di sini, kayak ada jenggolan di sini sih gitu. Terus, nah kalau misalnya di sebelah kanan di sini perbedaannya dengan Wuling REV itu lebih polos. Di sini udah ada untuk pengaturan power window, cuman yang autonya masih di bagian pengemudi saja. Kisi-kisi AC-nya juga keren banget, bentuknya bulat kayak gitu.
Di bagian kanan ada untuk pengaturan naik turun lampu. Di sini ada untuk pengaturan spion, dan juga ada tombol untuk traction control, bisa on atau off. Keren juga di sini ada traction controlnya. Cup holder di sini ada disediakan 2. Di sebelah pintu juga masing-masing pengemudi, dan bagian penumpang juga bisa untuk naruh botol. Ada speaker di sini, vanity mirrornya nggak ada lampunya, sun visornya cuma untuk ngaca aja. Simple banget di sini juga untuk review mirrornya. Untuk urusan AC, suhu ada knob AC-nya di sini untuk kecepatan dan untuk blowernya. Head unit dan instrument clusternya di sini masih sama. Untuk Wuling REV dan Dingo EV masih menyatu begitu. Cuman untuk pandangan dia juga lebih luas karena dia lebih lebar daripada Wuling REV. Seperti itu. Untuk posisi duduk enak ya, karena dia materialnya tuh lebih empuk daripada si Wuling REV. Mungkin segitu dulu impresi kita mengenai interior dari Wuling Dingo EV.